Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ibu Irma Suryani Chaniago kembali merespon dengan keras pernyataan dari Dokter Tipa yang merasa tidak terima disebut manusia kardus oleh Ibu Irma Suryani Chaniago. Dokter Tipa, Roy Suryo, dan Rismon yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, seperti apa pernyataan dari Ibu Irma Suryani Chaniago? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak. Orang bertanya tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silakan selidiki secara ilmiah gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian, kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa
Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Bahkan bilang polisi itu tidak ada di negara ini. Polisi itu hanya milik Jokowi. Siapa itu yang menyatakan? Rahma Sarita kalau nggak salah. Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah kalau masih ngotot ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus ya dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan. Dengar tuh. Sedih kali lihat Dokter Tipa menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk bui. Melihat ijazah hasil Presiden Jokowi sangat inginkan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau di... Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Tersiksa banget Dokter Tipa ini karena tidak ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Sampai nangis. Aduh. Kami nggak ada keinginan untuk melihat ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu ya. Kami nggak. Cukup ibu aja lah. Kami banyak kerjaan lain, nggak mikir ijazah Pak Jokowi, mau palsu kayak mau asli, ijazah Pak Jokowi nggak peduli ya. Kami sibuk ngurusin diri kami sendiri, sibuk ngurusin keluarga, sibuk dengan pekerjaan, nggak ada sibuk dengan ijazah Pak Jokowi seperti ibu. Sian kali ya, tersiksa. Masya Allah. Bentar, masih sedih aku. Dokter Tipa, pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi ibu aku berharap kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak ingin. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja kalian. Ibu lihat dong di semua sosial media ya. Semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh. Hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2% aja. Kami masyarakat udah sibuk, Bu. Tiap hari full dengan pekerjaan. Yes. Ya udah riwah. Dari pagi sampai subuh kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini.
Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah ibu aja saya nggak mau tahu, sumpah. Iya. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Rismon, nggak mau tahu banget. Yang penting saya tahu ijazah saya ada, S1, S2 di UI saya ada, jelas, udah clear. Tiba-tiba lagi lari ke, saya ibu rumah tangga, lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh, itu ibu rumah tangga semua, tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing, kalian aja yang komen, aku udah sampai sini aja. Masuk lapas, adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya. Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya? Saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya? Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih? Semua nggak pengen lihat, yang hanya pengen lihatnya kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja. Kamu pengen lihat kan, Dek? Kamu pengen lihat pendanaan? Ya enggak. Mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya. Ya kan? Kok aneh? Saya ngomong iya ya gerombolanmu para lansia itu. Ada Kurnia itu di situ kan. Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen. Nggak enak toh. Nah, padahal Bareskrim sudah menjelaskan ijazahnya asli, kue panggara percaya. Meskipun kamu ditunjukkan yang gede matamu, paling ya gak percaya. Anjane kue stres kok, stres lu. Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi beliau akan terpilih nanti di dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu, udah kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya loh kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga, seorang ibu-ibu, sampai yang menjelaskan pakar, aduh kok zalim ya pada perempuan, duh mulutnya berbisa. Duh, saya bosan ya. Aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi. Scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu. Ya terus no. Silakan. Setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Ya, makanya coba kamu mulutmu nggak keluar kayak gitu, ya kan? Kita juga tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak. Nggak enak kan, syukur, kapok. Heran deh. Ya biarin dong. Kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke kalau polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan tuh. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok, heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, nggak usah nangis-nangis kayak gitu. Ndredeg sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Wah, heran deh aku. Kamu tuh kenapa sih? Stres ini, lihat aja netizen stres, serang aja dia itu, serang terus. Kalau memang kita benar, ya serang aja. Dia merasa benar, sudah dilihatin sama Bareskrim, sama UGM, ya kan? Dia juga alumni, mungkin kalau dia ngomong alumni UGM, emang iya dia alumni UGM. Kasihan itu UGM punya alumni kayak gitu, merusak nama baiknya. Alma maternya sendiri aja dia nggak percaya, rektornya sendiri aja dijelek-jelekin. Hanya Anies aja yang dipuja-puja, saking dia falling in love kali sama Anies. Hei, rakyat mana menurutmu? Kita enggak, bukan rakyat Solo Rakyat Solo paling yang sebagian, hanya sebagian segelintir, sekecil itu. Atau akun-akun bodongmu kuwi lho. Sampai ada akun-akun bodong yang nyerang ternaknya Mulyono. Yes, kita adalah ternak Mulyono. Saya bangga jadi ternaknya Mulyono. Yes, kamu itu loh. Gemes aku karo. Udah deh, masuk aja sana Pak Jokowi. Terus masukkan mereka tuh di penjara biar kapok itu mulutnya, biar terbungkam, biar malu itu suami dan anak-anaknya punya seorang istri napi. Terus Pak Jokowi lanjutkan. Kalau Pak Jokowi nggak memenjarakan orang-orang yang bermulut ular ini, ya kan? Kita yang marah Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah diam seperti itu, bangga dikeluarkan. Ada yang bilang, oh ini semua bisa dibeli. Kalau mau Pak Jokowi seperti Pak Harto dulu bisa. Tinggal
ngomong sama anaknya Gibran, dia kan wakil presiden. Gibran bisa dengan semena-mena suruh TNI, suruh siapa yang brogol kamu, menculik kamu, bisa. Tapi mereka enggak. Walaupun bagaimanapun Pak Jokowi kamu hina-dina seperti itu, Pak Jokowi masih sayang sama kamu, Tifa. Cuman ya sebagai orang yang dirinya dihina-dina, ya biarlah pengadilan yang menjelaskan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang enggak. Nah sekarang kamu diserang netizen, diolok-olok netizen, terima dong, terima. Diolok-olok sama netizen, terima dong. Lah mulutmu kayak ular kayak gitu, syukurin, kapok. Geram ya. Kalian mau ya ngeliatin ijazah Pak Jokowi? Mau, seperti yang dikatakan siapa, si tipu-tipu itu, si Tipa. Kalau kami enggak ya, banyak urusan yang lain yang lebih penting, enggak ngurusin ijazah orang lain. Silahkan nanti komentarkan di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.